Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Sehat semua kalian? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Belum buka puasa bukan? Belum kan? Belum, Bu. Kalian belum ada buka kan? Oke, kita sebentar aja ya karena sebentar lagi kita berbuka puasa. Di sini yang muslim berapa orang dan yang non-muslim ada berapa? Coba dibuka semuanya kameranya. Ada yang non-muslim? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Berapa orang? Si Febrianti ya? Febrianti, Dina Simorangkir, 1, 2. Siapa lagi? Diki Hambali, tentunya. Bu. Ya, oke. Kembali. Orang ini. Jadi walaupun puasa, kita masih harus semangat ya untuk belajar ya. Ibu tidak akan berikan banyak-banyak ceramah ya. Namun di learning Ibu sudah kirim materi dan tugas. Kalau minggu kemarin kita tidak ada tugas, hari ya minggu ini kita ada tugas. Nanti tolong tugasnya diselesaikan dan segera dijawab dan jawabannya satu kembali ya. Adapun untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai teori peluang ataupun teori probabilitas. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mau tanya sedikit sama kalian. Apa itu probabilitas? Coba, apa itu probabilitas? Masih ingat waktu SMA ataupun SMK? Sih ya. Probabilitas itu adalah suatu peluang. Nilai peluang itu biasanya berapa? 10 kah, 20 kah, 2 kah, 5 kah? Kamu punya peluang mau masuk perguruan tinggi negeri. Peluangnya itu ada berapa? Selalu peluang adalah berapa? Si Srianis? Kalau tidak gagal, tentunya lulus bukan? Jadi nilai peluang antara berapa? Antara 0 sampai 1 ya. Jadi nilai peluang itu biasanya hanya 1. Ya kalau nggak lulus, ya lulus gitu ya. Jadi kita mencoba sesuatu hal itu kalau tidak lulus ya lulus. Itu aja. Kita mau masuk PNS, ya kita coba-coba peluangnya. Kalau nggak lulus ya lulus loh. Nasib-nasiban begitu. Namun di statistika ini ya ada juga nilai peluang yang merupakan suatu gambaran dari kehidupan nyata. Namun selalu diibaratkan, dicontohkan dengan seperti contoh-contohnya itu yang secara visual kita agar gampang mengertinya. Misalnya seperti dadu, kartu, uang logam, itu hanya permisalan. Permisalan cerita, permisalan masalah. Ya, sebenarnya kenyataannya itu adalah suatu kehidupan kita yang mana membahas tentang suatu percobaan ataupun suatu hal-hal yang kita rencanakan, yang mana itu rencananya itu ya kalau seandainya kalau enggak berhasil ya gagal begitu ya. Jadi Ibu akan jelaskan sedikit apa itu teori peluang ya, begitu juga untuk sistem informasi yang mana apabila kita tidak bisa menerima informasi tentunya peluang yang akan muncul ya kalau tidak bisa tentunya yang setengah lagi adalah bisa. Jadi nilai peluang adalah 1. Oke, baiklah. Di sini Bu akan menjelaskan sedikit mengenai teori probabilitas secara terminologi ataupun secara ilmu untuk pemaparannya, secara teorinya. Teori probabilitas itu didasarkan pada konsep
dari suatu eksperimen random. Artinya apa? Eksperimen acak, percobaan acak yang tidak diatur. Acak ya. Jadi random itu adalah suatu fenomena ataupun eksperimen di mana keluaran individual tidak pasti, tetapi ada distribusi yang reguler, yang nyata dari keluaran untuk jumlah pengulangan yang banyak. Ya, jadi teori probabilitas itu suatu konsep dari suatu penelitian yang random, dan probabilitas itu merupakan suatu proporsi ataupun bagian tertentu yang dilakukan beberapa kali suatu keluarannya. Adapun dia itu spesifik, keluaran yang ada itu spesifik khusus, akan muncul dalam suatu seri pengulangan yang panjang dari suatu eksperimen. Ya. Jadi nilai-nilai kemungkinan itu akan terjadi dan akan muncul pada suatu seri pengulangan tertentu, baik suatu pengulangan yang panjang dari eksperimen yang ada yang kita buat ataupun yang terjadi di sekitar kita, ataupun yang direncanakan dan ataupun yang tidak direncanakan. Itu. Jadi misalnya kita mempunyai suatu niat mau membentuk suatu ataupun mau berdagang misalnya. Sementara selama ini kita tidak punya keahlian dan tidak punya pengalaman, kita hanya coba-coba. Nah, coba-coba itu adalah suatu eksperimen. Eksperimen dengan coba berkali, saya coba sekali ini, apakah mungkin saya bisa berhasil atau tidak? Kalau seandainya tidak berhasil, ya berarti gagal. Ya kalau tidak gagal berarti berhasil. Begitu. Jadi peluangnya hanya satu. Itulah maksud dari probabilitas ini, ya. Oke. Selanjutnya, jadi apakah probabilitas? Jadi probabilitas itu adalah suatu frekuensi relatif jangka panjang yang mana itu sama dengan suatu kejadian ataupun number of time event occurs in repetition per n. Artinya apa? Semua event, semua kejadian dibagi dengan kejadian yang ada, dengan banyaknya kejadian. Ya. Misalnya jika melempar koin, frekuensi relatif dari head tidak menentu untuk 2,5 atau 10 pelemparan. Jika pelemparan suatu koin dilakukan beberapa ribu kali, tentu frekuensinya itu relatif tetap stabil. Artinya apa? Kalau misalnya kita mau mencoba berdagang, coba pertama kita gagal, kita coba lagi. Tentunya tidak akan mungkin kita nggak punya peluang yang besar. Karena apa? Event-event yang dimunculkan itu beberapa kali kita buat. Ya, itulah maksudnya. Oke. Jadi di probabilitas itu ada model. Model-model apa aja? Istilah-istilah apa aja yang ada di probabilitas itu? Ya, salah satunya yaitu sample space. Sample space itu adalah namanya ruang sampel. Ruang sampel itu merupakan suatu set dari semua keluaran. Jadi semua keluaran itu ada di situ, terkumpul semua. Yang mungkin dari eksperimen random ataupun ataupun himpunan semesta yang sering kita kenal ya, dan disimbolkan dengan S. Ini adalah sample space ataupun ruang sampel. Seperti alam raya kita ini terjadi beberapa event pendidikan, event ekonomi, event pertanian. Nah, itulah event-event yang diciptakan, yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Kejadian apa yang akan muncul? Nah, begitu. Jadi event itu suatu keluaran outcome atau suatu set outcome dari suatu eksperimen. Lantas ada ukuran probabilitas. Jadi ukuran probabilitas itu ataupun nilai kemungkinan ataupun nilai peluang itu merupakan suatu bilangan real antara 0 dan 1. Artinya apa? Kalau misalkan kita melakukan suatu misalnya suatu usaha kita misalnya jual mie pangsit. Oh, keberhasilan saya baru 1/4%. Kenapa? Karena saya belum maksimal dalam mengulangnya.
atau baru 0,5% keberhasilan saya. Berarti ada suatu yang harus ditutupin kembali, yaitu setengah lagi. Sehingga kalau mereka sudah sukses, berarti probabilitas ataupun nilai kemungkinannya sudah mencapai nilai 1. Begitu. Ya. Selanjutnya probabilitas dari semua outcome yang mungkin, yaitu sample space, harus sama dengan 1. Dan nilainya itu 1, tidak pernah ada 2. Ya. Keberhasilan, keberuntungan, mutlak 1, ya kalau tidak berhasil, buntung. Begitu. Nggak ada dua-dua, berhasil dan buntung itu tidak ada. Kalau buntung ya buntung, kalau berhasil ya berhasil. Tapi kalau berhasilnya masih sebagian, berarti hanya 1/4 keberhasilannya. Nggak ada keberhasilan itu 1,5 atau yang lainnya. Karena yang esa itu 1. Yang menentukan sesuatu kekuasaan adalah nilainya 1. Oke? Jadi, contoh model probabilitas kita lihat di sini. Pelemparan tos suatu dadu. Sampel space-nya ataupun ruang sampelnya adalah S, suatu himpunan semesta yang mana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa? 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah mata dadu yang terdiri dari mata 1, 2, 3, 4, 5. Event kejadian, misalnya kita lempar, kemungkinan yang akan muncul apa? Angka genapkah, angka ganjilkah, angka 2-kah? Dari setiap event itu kita buat simbol A. Ya. Matematika ini selalu memisalkan sesuatunya dengan simbol. Oh, kita sepakat ya, kalau yang angka genap kita beri simbol A supaya kita mudah mengingatnya. Begitu juga kalau angka ganjil kita sepakat ya, kita buat B. Jadi sebenarnya matematika itu adalah suatu kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat secara bersama, yang mana supaya kita memahami dengan kesepakatan yang ada. Begitu. Jadi orang matematika sebenarnya kerjasamanya bagus. Nggak ada cerita orang matematika itu egois. Tidak. Kenapa? Dia mempergunakan simbol-simbol yang sudah disepakati dan konsisten serta sistematis. Nah, oke. Selanjutnya untuk ukuran probabilitas. Kita lihat di sini. A, muncul angka genap. Kenapa di sini 0,5 kita perhatikan? Genapnya berapa? 2, 4, 6. 2, 4, 6 itu adalah 3 ya. 1, 2, 3. 3 dari 6 artinya apa? Seperti dari rumus yang di atas. Kita lihat. Number of time event occurs in an repetition. Artinya event yang ada itu berapa? 3 nilainya. Kejadian, semua kejadian itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Maka 3/6 sama dengan setengah. Setengah sama dengan 0,5. Sehingga peluang ataupun probabilitas di event A itu adalah ataupun sama dengan 0,5. Begitu. Selanjutnya, begitu juga dengan peluang B, begitu juga dengan peluang D. Ini adalah suatu simbol yang mempunyai kesepakatan. Kalian bisa aja ini buat PB, PS, PJ, begitu. Namun matematika itu selalu sistematis. Artinya apa? Karena belum ada muncul angka duluan, jadi yang pertama dibuatlah simbol A, yang kedua B, yang ketiga D, kalaupun C boleh-boleh saja. Ya. Oke, semacam itu. Ada yang mau ditanya? Sudah memahami semuanya? Sudah? Salman? Udah, Bu. Sudah, oke ya. Untuk sementara ini, sebenarnya ini sederhana saja. Tinggal lagi kalau dikasih soal, lupa semuanya. Soalnya ceritanya beda. Jadi lupa, oh ini yang mana? Kok ceritanya kelereng sama dadu? Sementara ini contohnya adalah dadu. Nanti kalau di soal itu mata uang. Sebenarnya itu hanya simbol. Simbol yang diibaratkan. Makanya secara konsep kalian harus paham. Lantas ada aturan-aturan probabilitas. Jadi probabilitas dari sembarang event PA harus memenuhi. Memenuhi apa? PA itu besar dari 0 dan kecil dari 1. Jadi tidak ada namanya PA negatif. Ya, nasib itu nggak ada yang negatif. Nasib itu selalu positif dan nyata. Peluang itu nyata, nggak ada peluang negatif. Nyatanya apa? Kalau nggak gagal ya berhasil. Kalau nggak jatuh ya, misalnya naik sepeda, oh saya mau belajar naik sepeda. Kalau nggak jatuh lancar lah.
jalannya. Begitu ya. Begitu juga ini ya. Jadi peluangnya itu adalah 1. Lantas namanya complement rule. Komplement dari sembarang event A adalah event A tidak terjadi. Jadi apabila suatu kejadian di luar A, artinya adalah suatu komplement. Jadi misalnya ini contohnya. A itu misalnya himpunan yang terdiri dari bilangan genap 2 sama 4. Maka komplementnya itu berapa? Kalau ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ruang sampel komplementnya itu yang tidak ada di A. Jadi kalau cerita komplement itu sesuatu yang tidak ada di A atau di B atau di C. Misalnya B komplement. B misalnya ada, Ibu mau tanya di sini ya. B adalah bilangan ganjil yang lebih kecil dari 9. S adalah bilangan ganjil yang lebih kecil dari 9. Maka si B adalah 2 bilangan ganjil yang pertama. Maka B komplementnya berapa? Tuti Nurbiani. Tuti? Mana si Tuti? Misalnya Ibu punya ruang sampel S, di mana bilangan ganjil lebih kecil dari 9. Lantas Ibu punya suatu himpunan. Himpunan B itu yang terdiri dari 2 bilangan ganjil yang pertama. Maka B komplementnya berapa? Atau si Bima Satria? 1 dan 3, Bu. 1 dan 3 itu si B. Lantas komplementnya? 5, 7. Ya kan? 7. Iya, itu. Yang tidak ada di B, itulah komplemennya. Jadi nanti kalian bisa cari contoh-contoh yang lain. Jadi kalau ada cerita komplemen, jangan salah lagi ya. Jadi kalau C komplemen berarti yang tidak ada di C, tapi yang ada di ruang sampel. Begitu. Oke. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya ya. Nah, addition rule untuk 2 event A dan B yang terpisah, disjoint, no common outcome. Itu nanti ada istilah V, peluang A or B. Ya, kalau di bahasa Indonesianya itu nanti biasanya peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ataupun probabilitas A ditambah probabilitas B. Jadi jangan sanksi ya. Ini bahasa Inggrisnya begini, nanti, oh kok gitu, begitu. Jadi ini kalau untuk aturan perkalian, cara mencarinya ya ini dia. PA dikali PB, nah, berdasarkan contoh-contoh ini. Ya. Selanjutnya, di sini juga ada aturan-aturan probabilitas. Suatu web Banyak kali. per A, B, dan C yang dipilih secara independen dengan probabilitas PA seperempat, PB setengah, PC seperempat. Cari probabilitas A atau B dipilih. Nah, kalau A atau B berarti kita pilih loh. Kalau A-nya berapa seperempat ditambah setengah, maka PA orto B atau peluang A digabung B sama dengan 3/4. Begitu. Cari probabilitas A tidak dipilih. Artinya yang tidak ada di A. Nah, itu artinya komplemen. Berarti kalau nilainya keseluruhan itu 1, kalau A-nya itu 3/4, berarti 1 dikurang 3/4. Ya, 1 dikurang PA, sehingga komplemennya adalah 3/4. Begitu. Ya, begitulah contoh-contohnya. Lantas ada namanya conditional probability, ataupun peluang, di mana peluang itu bersyarat. Peluang A itu akan terjadi apabila B sudah terjadi duluan, baru A-nya ada. Nah, jadi contoh lempar 1 dadu S. S ini adalah ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan A itu sama dengan 2, ataupun bilang 2. B adalah bilangan genap. A itu ada 2 apabila ada bilangan genapnya. Misalnya di S ini ada bilangan genapnya, baru bisa muncul A. Tapi kalau di S nggak ada bilangan genap, maka di A itu tidak akan muncul 2. Ya, begitu itu. Artinya semacam itu ya. Jadi
Misalkan A sama dengan 2, B bilangan genap, 2, 4, 6, maka peluang A bersyarat B sama dengan PA dan B dibagi PP. Jadi cara mencarinya semacam ini. 2 itu seperberapa? 2 itu karena ruang sampelnya 6, maka 2 ini adalah 1, makanya 1/6. Dibagi 2, 4, 6 ini adalah 3/6 sama dengan setengah, maka peluang A bersyarat B sama dengan 1/3. Gitu ya. Jadi teorema Bayes ataupun the rule, Bayes the rule untuk 2 event A dan B yang mempartisi sampel space yaitu A atau B sama dengan S dan event ketiga C ditentukan di atas A dan B. Inilah rumusnya. Jadi kalau seandainya kalian disuruh mencari dengan teorema Bayes, kalian gunakan ini rumus Bayes. Ya. Ini contohnya cara mencarinya, kalian bisa ikutin pelan-pelan. Gitu ya. Selanjutnya ini cara memasukkan nilai-nilainya. Kalian pelan-pelan perhatikan dari mana, Ibu nggak akan jelaskan karena panjang banget. Jadi nanti waktu kita sebentar lagi mau berbuka puasa. Ya. Jadi ini ada latihan soalnya. Jadi latihan soalnya semacam ini ya. Suatu kantong berisi 4 bola putih dan 3 bola hitam. Ini kalian bisa kali simbol. Bola putihnya misalnya A, bola hitamnya misalnya B. Ya. Kantong kedua berisi 3 bola putih dan 5 bola hitam. Nah, ini kita kasih kode C ataupun D. Ya. Hanya ceritanya aja yang berbeda. Ya. Berapakah peluang mengambil sebuah bola hitam dari kantong kedua? Jadi ini kita gunakan konsep-konsep yang di atas tadi. Ya, peluang A, peluang B. Kalau dia komplement, dia kita kurang 1 dikurang peluang A atau semacamnya. Begitu juga yang ini, ya. Yang ini. Jadi kalian bisa kerjakan soal-soal yang ini sama dengan di tugas. Ibu bukannya copy paste dan buat di ruang tugas ya. Dan itulah beberapa contoh tentang peluang bersyarat, teorema Bayes, dan apa itu probabilitas, bagaimana mencari teorema Bayes, dan apa itu peluang bersyarat. Ya, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke ya. Jadi tolong nanti segera submit jawabannya. Ya, jawabannya memang Ibu buat jadwalnya itu sampai tanggal 1 minggu, namun upayakan dan segerakan mungkin menjawab soal-soalnya. Ya, usahakan membuat jawabannya itu 1 halaman ya. 1 halaman bersambung, jangan pisah-pisah. Jadi sekali Ibu buka biar halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, Ibu rasa untuk jabaran hari ini dari pertemuan kita yang kelima ini sampai di sini. Ibu ucapkan selamat berbuka puasa dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan kalian mudah mengerjakannya. Kalaupun kurang informasi, sebagai contoh-contoh kalian bisa cari di buku-buku statistik ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan sekali lagi, bagi yang belum list absensi tolong segera di list karena Ibu akan tutup portalnya ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Baik.